baik hukum ada, bukan polisi yang menentukan. Ya, sebagai orang yang mengajar polisi juga, sebagai pendidik polisi, tentu saya ingin juga menjaga marwah polisi, di mana sekarang sedang terpuruk akibat dari ulah oknum tertentu. Dan saya sudah mendengar juga beberapa ulah oknum itu bermain-main sekarang, mengambil kepentingan dan keuntungan atas penderitaan saudara-saudara saya di sini yang sebenarnya ingin daerah ini maju, sepak bolanya maju, karena ini daerah kebanggaan saya juga, kebanggaan kita semua. Kedua agenda, selain membicarakan soal bagaimana penanganan kasus ini, yang kedua adalah saya harus memastikan bahwa saudara L dalam keadaan baik, sehat, walafiat, dan besok bisa bertemu dengan saya, bapak dan ibunya dalam kondisi baik, apapun keadaannya, terlepas dari persoalan yang dihadapi. Saya kira saya nggak perlu ngecap, ya. Baru-baru saja Kapolres Siak ini kan bersama-sama dengan kita juga mengatasi bagaimana konflik antar ormas, dan bahkan saja hampir saja ormas kami ini dibubarkan gara-gara kekerasan, kan? Jadi jangan coba pancing-pancing, jangan coba pancing-pancing. Ya, hukum silakan aja bergerak terus, silakan. Ya, saya tidak ada masalah. Tapi jangan coba dipancing-pancing. Ya, kita mau daerah ini daerah yang damai, daerah tempat di mana pejuang Siliwangi berdiri yang memerdekakan negara ini ada di sini di Rengas Dengklok. Bukan tempat untuk orang mengadu domba. Saya terus terang saja saya sedih. Apa iya saudara saya? Apa iya ada ASN di Karawang sini yang ngasih minum ke air kencing kepada anggota masyarakat? Kalau itu yang terjadi, saya mau bilang kepada kita semua, saya yang akan penjarakan pertama kalau itu yang terjadi. Tapi kalau itu ternyata bohong dan fitnah, siapapun orang yang akan berhadapan dengan hukum, kita proses ini secara hukum. Jadi jangan mentang-mentang, jangan mentang-mentang. Saya mohon maaf sekali lagi, karena rasa sedih dan rasa marah saya terhadap apa yang berkembang sekarang ini. Apa iya saudara-saudara saya pejuang di sini sudah sebejat itu memberikan air kencing kepada saudaranya sendiri hanya gara-gara permainan bola? Yang sudah terjadi adalah ratusan orang mati sekarang di Jawa Timur akibat dari eksploitasi dan komoditi sepak bola yang sebenarnya menjadi kebanggaan rakyat kita. Mau dituduh dan diadu domba, mari rapatkan barisan. Kita hadapi orang-orang yang menuduh secara sembarangan, entah di atas nama profesi, entah di atas nama kekuatan-kekuatan lain. Mari kita rapatkan barisan, kita proses semua ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kalau memang benar ternyata itu semua fitnah dan berita bohong, tentu ada konsekuensi hukum yang harus diterima. Sehingga ini bisa terjadi dan begitu meluas korban-korban ini terjadi antar saudara sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya, saya menghadapi kasus-kasus penculikan dari mulai konflik di Poso, konflik di Papua, konflik di Timur Timur, dan sekarang kelihatannya kok ada konflik juga ya di Karawang ini, di mana ada orang katanya dituduh berani menculik dan merampas kemerdekaan orang kemudian ngasih kencing. Buset, masa iya sih daerah saya yang sangat terhormat ini sampai kayak begitu? Kalau ternyata itu tidak benar, kita akan proses. Ya. Karena itu, teman-teman Persika jangan kehilangan jiwa yang besar. Kita ini keturunan putra-putri pewaris kemerdekaan, mau Siliwangi yang berdiri tegak dan akan melakukan pemberontakan terhadap orang-orang yang mencoba melakukan penindasan terhadap rakyat. Itu sejarahnya Siliwangi, dan itu juga menjadi sejarah kebanggaan kita dan akan dikibarkan oleh Persika di Karawang ini untuk Indonesia tercinta. Ya, tentu sekali lagi saya ulangi, saya akan melakukan proses. Kalau memang secara hukum harus ada hal-hal yang harus kita tuntaskan, silakan kita tuntaskan. Tapi kalau ada oknum-oknum polisi yang juga bermain
dan juga bermain dengan oknum-oknum yang lain, tentu saya tidak dengan gamblang akan melakukan proses-proses itu, karena saya tahu juga ya, sebagai orang ya belum lama lah, baru 15 tahun bela-bela petani ya, yang tergusur-gusur ini, saya tahu juga siapa-siapa pemain di sini yang hanya mengambil keuntungan ya. Saya mengerti, karena itu dengan segala keprihatinan dan kesedihan saya, besok saya akan melakukan proses-proses hukum itu. Dan kalau memang kasus ini harus naik ke atas, bila perlu sampai ke Mabes, karena saya mendengar kemarin ada konferensi pers juga yang seolah-olah ngompor-ngomporin gitu ya, ngompor-ngomporin. Kenapa? Saya proyeknya Brigadir J. Saya bersama dengan Jenderal Sambo, pengajar SS kepolisian. Dan institusi kepolisian ini kita bersama. Ini rakyat. Jangan diadu-adu. Jangan diadu-adu domba. Ya. Lindungi rakyat kita. Saya minta sekali lagi kita bersatu, karena jangan mau kita diadu domba. Ini daerah-daerah kebanggaan kita. Tidak ada yang bisa merampas kehormatan dan kehebatan dari putra-putri Karawang sebagai orang yang mencetuskan daerah ini adalah daerah yang menghasilkan proklamasi, dan proklamasinya baru dilakukan di Jakarta. Inilah Rengas Dengklok, inilah Karawang yang menjadi kebanggaan kita. Tentu saya bicara seperti ini karena tim sudah membuat laporan. Laporan itu masih secara hukum nggak ada klarifikasi, nggak ada klarifikasi. Ya. Yang ada silakan saja berproses. Nanti tinggal bagaimana, siapa yang benar. Ya. Tentu saya membuat laporan ada dasarnya, ada buktinya. Ya. Apa dong buktinya? Sebagai bukti klarifikasi. Ya paling tidak pemberitaannya, medianya. Tinggal nanti kita pertanyakan, itu benar media atau enggak? Itu benar organisasi profesi atau enggak? Apa iya? Tentu ada dewan pers nanti yang akan melakukan proses-proses ini. Tentu ada kode etik. Mas, saya ini pendiri IJTI. Saya pendiri Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Saya pendiri dari Aliansi Jurnalis Independen. Saya ini penasihatnya PWI. Jadi teman-teman itu jangan merasa bahwa karena dia semua itu anggota profesi, atas dia yang paling benar, Mas. Sementara tuduhan sudah dilakukan dan diambil oleh publik. Ingat loh, Mas, sudah disebarkan ke publik loh. Jadi kalau Anda tanya soal klarifikasi, saya tidak akan klarifikasi. Yang kami lakukan adalah proses hukum, baik secara hukum media maupun kode etik. Karena tuduhan seperti ini sudah disebarkan kemana-mana dan sangat keji. Tuduhan seperti ini sangat keji, karena tidak ada orang Karawang yang mau memberikan air kencingnya hanya untuk mau menyiksa saudaranya. Itu kan terjadi di mana-mana. Mas, saya juga proses ini harus selesai untuk kemajuan Persika Karawang, karena Persika 1951 adalah hasil dari desakan kami kawan-kawan supporter yang meminta kepada ketua SFA untuk memajukan lagi sepak bola Karawang. Jadi besar harapan kami jangan sampai ada lagi yang mengusik Persika 1951, karena ini kebanggaan kota Karawang. Dari tahun ke tahun kami mendambakan Persika itu berkembang maju. Baru tahun ini ketika Persika akan maju untuk menemukan kejayaannya, ada hal yang mengganggu sepak bola di Karawang ini. Mungkin harapan dari kawan-kawan itu untuk kebanggaan dan kemajuan Persika, karena Persika bukan milik SMA juga tapi milik warga Karawang. Mungkin itu yang
Dan SP2HP perkembangan dari penyidikan beberapa kasus yang tadi Anda tanyakan kepada saya. Karena itu besok secara teknis tentu saya akan bicara dengan Pak Kapolres secara resmi. Ya, termasuk juga saya kira pertanyaan Anda juga jadi kantongan saya. Ya, karena kalau misalkan itu misalnya diambil alih oleh Polda, pertanyaannya apakah itu kasusnya sama kayak kasus konflik antar ormas? Apa kasus serius itu, ya kan? Itu kan saya sendiri langsung yang tangani, yang katanya Pak Dewa mau jadi tersangka, tetapi akhirnya kan yang justru jadi tersangka teman-teman pengurus GMPI, kan? Nah, yang kayak begini-begini ini, mari kita dudukan dulu, ya. Yang mana posisinya dan di posisi mana, kan Mas? Kalau kasus ini diambil oleh Polda, itu artinya Polresnya dievaluasi, Mas. Iya dong. Jadi pertanyaan Pak ya? Iya jadi pertanyaan, tapi sampai sekarang kita belum mendapatkan itu. Maka pertanyaannya jadi dua lapis kan. Pertama, proses penyidikannya sampai di mana. Yang kedua, penanganan kasus secara keseluruhan. Ini apa iya diambil alih oleh Polda? Belum ada, karena pengambil alihan itu ada prosedurnya loh Mas. Dan pengambil alihan itu bisa berarti ketidakmampuan Polres loh. Kami tidak pernah bilang bahwa Polres tidak mampu loh. Enggak, semuanya oke-oke aja. Gila Mas, yang udah sampai mati aja bisa kita tangani kok seluruh prosesnya. Ya, masa yang begini nggak bisa, apalagi ini apa ya, modal sosialnya kita di Karawang gitu. Secara teknis mungkin perkembangan besok baru bisa. Itu pun saya juga tidak tahu apakah Kapolresnya langsung bisa menjawab detail teknis. Karena itu kan dia ada kanit-kanitnya, ya kan? Ada kasatnya, siapa yang terima surat perintah, siapa yang ini, siapa yang ini. Abang sebenarnya mau ngomong apa? Ada juga bisa unsur ketidakprofesionalan, jadi makanya nggak boleh sembarang Mas, ya kan? Dan nggak apa misalnya ini saudara saya ini coba ikut sangka katanya tahan, apa iya prosedurnya sudah benar? Saya nggak mau bilang sekarang, ntar kita lihat. Artinya Bang berarti yang Anda tanyakan kebetulan nggak satu berkas Mas, jadi saya harus agak hati-hati menjawabnya berkas per berkas kalau pertanyaannya berkas per berkas. Tapi ini selain pertanyaan berkas per berkas, penanganan kasusnya tuh secara keseluruhan dengan pertanyaan apakah ini diambil alih. Diambil alih itu evaluasi loh Mas, irwasum loh itu levelnya loh, minimal bintang 1. Polda lo yang sekarang ini misalnya ya, kayak Polda Jawa Timur itu bintang 3 Mas yang evaluasi Mas. Makanya Kapoldanya langsung minta maaf. Tapi kan yang dikorbanin Kapolresnya. Jadi ini kompleksitas pertanyaannya. Kalau ini semua kita mainkan nanti, apa iya ini menguntungkan daerah ini? Apa bukannya malah tambah perpecahan? Nah, kan saya juga harus bijaksana. Kok bijaksana Bang? Udah maju tak gentar membela yang bayar. Bos, ini daerah kita sama-sama bos. Ayo kita jaga bos. Aduh, Bekasi sama Karawang. Power Mas, masa depan anak muda Indonesia ini. Jangan dong. Apa itu sih dikasih kencing? Saya bertanya-tanya. artinya dari pihak kuasa hukum Iya, untuk memprosesnya secara hukum. Iya, kalau konfirmasi itu Mas, itu seperti menggunakan hak jawab. Tapi kalau ini udah tersebar di mana-mana, apalagi yang mau konfirmasi, proses hukum aja udah. Yang mana yang benar? Gua yang benar, yang melaporkan, atau yang bikin berita yang nggak benar. Bang, satu lagi, sekarang kondisi klien abang seperti apa sih? Masih sakit atau sehat?
kondisinya masih sakit, tapi karena perkembangan pemberitaan yang terakhir ini mengatakan ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu, merugikan Kerawang satu, merugikan juga kepolisian dua, merugikan potensi juga tiga. Dan kalau ini diterus meneruskan, beritanya jadi kemana-mana. Karena itu saya minta kepada Aang, dan saya sudah komunikasi dengan dokternya untuk diberikan perlindungan semacam kebolehan begitu, dilakukan proses pemeriksaan. Loh kok Aang duluan? Katanya itu diproses duluan katanya, jadi prioritas. Walaupun memang pertanyaan soal Aang keterkaitan lagi nanti dengan Jawa Barat. Padahal kasusnya bukan cuma Aang, kan tadi saya ngerti pertanyaannya. Nah itu yang lain bagaimana dong Bang? Ya besoklah kita dengar penjelasan dari Pak Kapolres. Apakah hanya Pak Kapolres yang bisa menjelaskan? Saya juga yakin belum tentu. Karena itu ada surat perintah yang masing-masing tanggung jawabnya sendiri-sendiri loh Mas. Ya saya ngerti lah, karena kan saya juga bertahun-tahun nanganin kasus ya. Tentu itu saya akan tanyakan, kamu jadikan dia tersangka, buktimu apa? Ini laporan, ada yang melaporkan atau polisi yang bikin laporan? Kan itu semua harus